Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syarra umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Walhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di mana dengan berkat rahmat dan karunia-Nya ya, alhamdulillah saya bisa sedikit ingin berbincang-bincang dengan teman-teman Facebooker. Ya, Mbak Susi Lestari, Muhammad Fatur Rahman Abu Rabbani sedang menonton. Barakallahu fiik. Ya, semoga bermanfaat. Mas Rizky Ananda, Ahyar Al-Banjari juga sedang menonton. Ya, kaifa haluk? Gimana kabarnya? Semoga baik. Ya, saya lanjutkan. Juga mari kita haturkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana berkat kerja keras beliau menyampaikan risalah Islam, kita semua bisa mengenal Islam dengan baik sampai saat ini. Dan semoga kita yang berada di sini, teman-teman Facebooker di dunia maya, mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Allahumma amin. Ya, Ustaz Zubair Ruqyah Tangerang, Ustaz Mas Rizky Ananda, ya, alhamdulillah khair, ya, terima kasih sama-sama. Abu Zubair, ya, tahu aja nih ani pakai baju dinas. Ya, Bunda Adam, Hasan Effendi, Susi Anto, ya, selamat menonton. Ya, teman-teman Facebooker sekalian, saya akan sedikit menjelaskan amalan-amalan bid'ah yang banyak berada di masyarakat. Amalan bid'ah ini banyak tersebar di masyarakat. Namun sebelum saya jelaskan hakikatnya, saya akan menjelaskan dulu apa itu bid'ah. Bid'ah itulah perkara yang diada-adakan, ya, perkara baru. Ya, yang kita bahas ini adalah perkara dalam masalah din, bukan bid'ah dalam masalah keduniaan. Nanti dikit-dikit ketika ada yang bicara bid'ah, ente naik unta saja ke Mekah, gak usah naik pesawat, karena naik pesawat itu perkara baru. Bukan soal itu, ini soal din, ya. Jadi teman-teman sekalian, insya Allah saya akan jelaskan sedikit masalah hakikat bid'ah dalam amalan yang berhubungan dengan agama. Ya, Mas Muji, Mas Hidayat Taufik, Ahmad Salihin Malik, alhamdulillah. Mas Ayub Richard Supriyanto, alhamdulillah sudah 62 orang yang standby pada siaran langsung ini. Mas Fitra Eka, ya alhamdulillah, ya semoga kajiannya bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Ya, teman-teman sekalian, ada dua syarat diterimanya amal ibadah. Pertama, ikhlas karena Allah. Yang kedua, sesuai dengan tuntunan Nabi. Ya, apa itu ikhlas karena Allah? Dengan cara apa? Dengan cara tidak mengharapkan imbalan lain dari manusia. Hanya mengharapkan, ya, kita mengharapkan wajah Allah sahaja, ya. Tidak mengharapkan yang lain, karena Allah, bukan karena manusia, bukan karena pujian, bukan karena sanjungan dan semacamnya. Yang kedua, sesuai dengan tuntunan Nabi. Baik kaifiat, tata cara, riyadohnya, ya, dalam soal perkara-perkara ibadah. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya, hadis Muslim, Rasulullah mengatakan, inna syarra umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hati-hatilah dengan perkara yang diada-adakan dalam soal agama, ya. Karena setiap perkara yang diada-adakan adalah bid'ah. Dan setiap bid'ah adalah kesesatan, dan setiap kesesatan akan masuk neraka. Juga Rasulullah menjelaskan, ya, dalam hadis riwayat Muslim juga, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun.
barang siapa yang mau melakukan suatu amalan yang bukan berasal dari kami, maka amalan itu tertolak. Nah, berikutnya penjelasannya, apa bentuk amalan-amalan yang tertolak oleh Nabi, yang tidak ada sesuai tuntunan Nabi, yang ditolak Allah Subhanahu wa taala. Pertama, ya, ciri amalan bid'ah adalah ada ijazah khusus. Ya, misalkan membaca salawat nariyah harus ijazah dari Kiai Anu Musinu, atau membaca Hizib Bakhar, Hizib Nasr, dan itu harus ada ijazah khusus. Kata mereka, kalau tidak ada ijazahnya, maka amalannya enggak afdol, enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat contohnya oleh Rasulullah. Apakah ada Rasulullah misalnya membeda-bedakan amalan? Umar, kamu amalan ini. Utsman, kamu amalan ini. Umar, kamu enggak boleh menggunakan amalan Utsman. Amalan kamu khusus, saya ijazahkan. Utsman, kamu enggak ada ijazahnya. Tidak ada, ya. Semua amalan yang dicontohkan Rasulullah itu, ya, boleh untuk seluruh umatnya tanpa terkecuali, tidak ada memilah-milah. Semua umatnya bisa mengamalkannya. Ini kalau ada Pak Kiai, ya, Pak Kiai yang menyuruh amalan tertentu harus ijazah dengan dia. Ini cara ciri-ciri amalan yang bid'ah atau tidak ada tuntunannya. Yang kedua, ciri amalan bid'ah adalah ada ritual khusus. Apa contoh ritual khusus? Puasa, mutih, pati geni, ngebleng, 40 hari 40 malam misalnya. Ya, harus melakukan puasa. Atau ketika mengamalkan wirid harus ada titik-titik konsentrasi pada titik-titik latifah seperti oknum kaum sufi. Ya, hingga ketika zikir tidak tenang, tapi zikir mereka aneh, ya, goyang-goyang kepala, ya, anggu-anggu. Mereka meyakini bahwa di titik-titik di tubuh ini mempunyai titik-titik latifah tertentu. Ini amalan bid'ah yang tidak boleh diamalkan. Ya, saya contohkan, membaca la ilaha illallah, tapi cara seperti ini. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini pernah saya tanyakan, kok kenapa goyang-goyang kepala seperti orang tripping? Saya bilang kayak gitu. Mereka mengatakan, wah, antum nggak tahu bahwa kata mereka meyakini bahwa di puting kiri, puting kanan ini ada titik-titik latifah katanya, yang harus dikonsentrasikan. Saya tanya, ada nggak dalil dari Nabi? Saya minta hadisnya, hadis apa, perawi apa? Nggak bisa jawab. Katanya ini dari mursyid-mursyid kami dan tersambung kepada Rasulullah. Kalau tersambung Rasulullah, tentu Rasulullah mengajarkan. Tentu ada dalam hadis, ini tidak ada. Nah, ini hati-hati kita, ini amalan bid'ah. Ya. Ustaz Abdul Hakim, Masya Allah, menonton, ya. MH Faisal Marpaung, Masya Allah, Hanggoro Ajal Kausar, Barakallahu Fik, wa fikum barakallah. Ya, semoga bermanfaat. Ya, alhamdulillah sudah 64 orang yang menonton, semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Ini, ya, yang kedua ada ritual khusus. Yang ketiga, ada bilangan khusus. Hati-hati ini. Misalnya membaca salawat nariyah 4.444 kali, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Kalau lebih nggak berhasiat, kalau kurang tidak berhasiat. Ini amalan bid'ah. Atau membaca amalan Asmaul Husna, ya Latif, ya Latif, ya Latif, dengan membaca 10.997 kali misalnya. Dan ini dikhususkan, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Katanya punya fadilah tertentu. Ini hati-hati. Amalan ini khusus yang ada bilangannya, yang katanya nggak boleh lebih, nggak boleh kurang, ini hati-hati. Ini amalan bid'ah. Memang ada Rasulullah, ya, mencontohkan amalan ada bilangan tertentu, seperti habis sholat kita membaca, ya, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali. Atau membaca la ilallahu wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in 100 kali. Boleh, ada tuntunannya, kita laksanakan. Ya, kita laksanakan ketika memang ada tuntunannya. Tapi ketika tidak ada tuntunannya, apalagi memberatkan puluhan ribu kali atau ribuan kali, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Ini ciri-ciri amalan yang bid'ah. Ya. Saya beri contoh lain, ya. Kenapa amalan ini selain amalan bid'ah, ada bilangan khusus, juga akan menyulitkan kita, ya. Coba saya beri contoh, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman sekalian membaca Al-Ikhlas, Qul Huwallahu Ahad 1000 kali saja dalam satu hari. Saya jamin 30 kali sudah pusing kepala itu. Itu memberatkan. Ya, sedangkan Islam itu mudah, tidak memberatkan amalan sedikit pun.
Berikutnya, yang ketiga, ada kewajiban khusus. Saya pernah menangani kasus seorang pengikut tarekat yang gila. Apa akibat gilanya? Karena apa? Dia disuruh mengamalkan surat Al-Ikhlas 1000 kali setiap hari. Ketika nggak mampu mengamalkan, ya, maka diakumulasi. Misalnya hari ini dia sakit, nggak bisa ngamalin Al-Ikhlas 1000 kali. Hari Senin, hari Selasa harus diakumulasikan, berarti 2000 kali dia harus ngamalkan. Bayangkan kalau seminggu dia sakit nggak baca surah Al-Ikhlas 1000 kali, 7000 kali diakumulasi pada hari selanjutnya. Apa nggak bikin orang gila itu? Ya, ini kewajiban-kewajiban yang tidak ada tuntunannya dari amalan-amalan tarekat-tarekat sufiyah. Ini hati-hati ini, ya. Berikutnya ada khasiat khusus. Hati-hati, khasiat khusus yang tidak ada contohnya dari Rasulullah. Saya beri contoh, membaca Asmaul Husna, Ya Latif, misalnya 10.000 kali selama 40 hari berturut-turut, diyakini punya khasiat bisa melihat alam gaib. Atau membaca Ya Qawiyu Ya Matin, Ya Makuat, Ya Perkasa, ya, 1000 kali 40 hari bisa kebal misalnya. Asmaul Husna bagus. Kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa dengan menggunakan Asmaul Husna. Tapi kalau di cara seperti ini punya khasiat-khasiat tertentu yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, hati-hati, ini amalan bid'ah. Setiap amalan bid'ah tidak akan diterima oleh Allah. Yang terima siapa? Syaitan. Ya. Ayat kursi itu bisa mengusir jin. Tapi hati-hati. Ayat kursi juga bisa mendatangkan jin. Ya. Kalau bicara apa? Niatnya salah, ingin mendapatkan suatu kesaktian tertentu, kemampuan tertentu, dan tidak ikhlas karena Allah. Ini hati-hati amalan seperti ini. Ya, Abdul Baswedan sedang nonton. Halo, ya, Rojaliun. Ya, selamat menonton. Ya, semoga enggak nazir ya. Ya, Abu Haya, Fatur Rahman, Yanisar, Lia Amarlina. Ya. Selamat menonton tayangan ini, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, silakan langsung ditulis di kolom komentar. Nanti soal akan saya jawab. Ya, kalau ada pertanyaan akan saya jawab. Yang bertanya silakan ketik di kolom komentar. Ya, nah ini, ya, ada khasiat tertentu, ya, yang tidak pernah dicontohkan Rasulullah. Saya banyak nangani kasus kesurupan jin, gangguan jin, bahkan gangguan jiwa. Karena amalan-amalan tertentu ini yang tidak pernah disyariatkan. Sebagian besar saya mendapati kasus orang yang terkena gangguan kejiwaan karena, mohon maaf, karena mereka ikut tarekat. Apapun bentuk tarekatnya. Entah dia tarekat Nasabaniyah, Qadiriyah, Rifaiyah. Sesungguhnya tarekat-tarekat seperti ini banyak mengamalkan amalan-amalan bid'ah yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Bahkan banyak di antara tarekat ini mengajarkan cara membuat jimat. Banyak mursyid-mursyidnya, kiai-kiainya, ya, itu mengajarkan buat jimat, mengajarkan ilmu-ilmu kesaktian, mengajarkan ilmu-ilmu kegaiban. Ini salah, ya. Mereka ibadahnya tidak karena Allah lagi. Mereka sudah merasa mencapai makam ma'rifatullah, padahal itu ma'rifatus syaitan. Ya, hati-hati dengan tarekat-tarekat seperti ini, ya. Ya. Berikutnya, ciri amalan bid'ah ada ujian khusus. Biasanya yang uji adalah kalangan jin dan setan. Saya beri contoh. Untuk mendapatkan suatu kekebalan, puasa 40 hari 40 malam dengan riyadoh puasa dan membaca wirid 1000 kali. Wiridnya apa? Ya Qawiyu. Pada saat 3 hari terakhir pati geni, enggak ngelihat api, enggak ngelihat cahaya. Lalu 3 hari itu dia diuji. Pertama kali dia didatangi ular, dililit ular. Yang berikutnya didatangi makhluk halus yang menyeramkan. Yang ketiga, saya pernah dapat kesaksian itu, dia didatangi oleh wanita cantik yang telanjang. Diuji dia dengan amalannya. Ya, ini yang uji ini bukannya malaikat. Yang uji ini setan. Karena setan melihat kesungguhan orang yang ingin dibantunya. Jadi hati-hati kalau ada ujian dari amalan kesaktian kita,
Yang diuji oleh makhluk-makhluk aneh itu bukan malaikat, itu syaitan. Ya. Hati-hati kita. Ya, terima kasih Ikhwan Ghazali. Ya memang tidak semua tarekat sesat. Tarekat jalan keselamatan, tarekat Rasulullah. Ahlu sunnah wal jamaah. Tidak ada firqah-firqah. Ya, itu Ikhwan Ghazali. Irman Gustaman, hati-hati diserang kaum sufi. Insya Allah, enggak semua sufi juga sesat ya. Ini saya hanya menjelaskan oknum-oknumnya saja. Pak Supriyanto, sholat wajib, apakah itu ada anjurannya atau tidak? Waduh, zikir setelah sholat wajib, ini sunnah, ya, boleh, ya, boleh dikerjakan, boleh. Ya, Peri Oktariansah Ustadz nih, apa maksudnya? Ya, kita lanjutkan kembali, ya. Jadi ada ujian khusus, hati-hati kalau amalan, ya, ada ujian-ujian yang bersifat goib, atau saya pernah membaca kesaksian ketika zikir pada hari terakhir seolah-olah dia terbang, seolah-olah sajadahnya terbang. Akhirnya karena ketakutan langsung melompat keluar dari masjid, katanya seperti itu. Itu amalan-amalan yang aneh yang digoda oleh setan. Coba lihat Rasulullah. Adakah Rasulullah nyuruh amalan digoda oleh setan? Gak ada. Amalan kita bebas. Ya, sesuai dengan sunnah Rasulullah, tidak ada namanya digoda-goda oleh setan. Ya, ini hati-hati sekali kita. Ya. Lea Amarlina, ada teman katanya selalu sholat dinar. Apa ini? Ya, emang ada sholat dinar? Enggak ada, saya belum pernah tahu itu adanya sholat dinar. Ayo Richard, tanya Ustadz, kalau yang dimaksud bid'ah hasanah menurut Imam Syafi'i batanya sejauh mana menurut Ustadz? Ya, kalau dalam perkara yang saya ketahui, ya dalam perkara ibadah tidak ada namanya bid'ah hasanah. Yang ada bid'ah dolalah, sesat semuanya, ya. Itu dalam perkara din atau perkara agama. Ya. Ada lagi pertanyaan. Bonita, jadi jumlah zikir buat ruqyah diri sehari maksimal paling banyak diulang berapa kali yang syar'i Ustaz? Ya, zikir buat ruqyah mandiri, ya bisa kita baca. Memang ada bilangan khusus yang dicontohkan Rasulullah seperti membaca la ilaha wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa kulli syai'in qadir. Boleh kita baca 100 kali. Fadilahnya kalau kita baca pagi hari akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari setan sampai sore hari. Kalau kita baca sore hari akan dilindungi Allah Subhanahu wa taala dari gangguan setan sampai hari berikutnya subuh. Ya. 100 kali boleh, ya. Tapi boleh juga kita zikir, ya. Zikirlah sebanyak-banyaknya, tapi ingat, tidak ada batasan. Kita zikir ini sesungguhnya, ya, bukan mencari, ya, bukan mencari kuantitas. Kuantitas itu banyaknya zikir, tapi yang kita cari kualitas bacaan kita. Saya beri contoh. Ada oknum kaum sufi membaca la ilaha illallah 10.000 kali karena ingin mencapai bilangan tertentu, ya, yang lama. Apa bacaannya? Amburadul. La ilaha illallah dibaca sebanyak-banyaknya dan secepat-cepatnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Akhirnya apa? La Allah, la Allah, la Allah. Akhirnya la Allah, tidak ada Allah akhirnya. Hati-hati ini. Atau saking banyaknya, ya, oknum-oknum kaum sufi ini biasanya zikirnya tidak sesuai syar'i lagi. Kadang mereka zikirnya hu. Dia. Ya, ini enggak ada tuntunannya zikir seperti ini. Hati-hati kita, ya. Ya, itu jadi Chandra Huang, Ustadz, saya mau tanya tentang kerjaan di daerah tentang orang jadi-jadian. Apa pendapat Ustadz? Orang jadi-jadian ini ada juga di daerah Bandar Lampung, daerah Sumatera Selatan, namanya orang bunian. Di daerah Malaysia juga ada keyakinan adanya orang-orang bunian. Orang-orang bunian ini adalah orang jadi-jadian, setengah manusia, setengah jin, tinggalnya di hutan. Namun hakikatnya ini orang-orang jadi-jadian ini sesungguhnya ini bangsa jin betulan yang memang bisa bertasyakul atau menampakkan diri atau mari rupa menjadi manusia. Ini orang jadi-jadian ini sesungguhnya adalah dari bangsa jin. Iya. Aji Sesar,
Haji Sesar, Ustadz, saya bekerja di sebuah supermarket, saya bekerja memotong daging sapi dan ayam, kadang bercak darahnya menempel di pakaian saya ketika salat, apakah itu sah? Salahnya kalau baju saya ada. Diganti bajunya, ya. Diganti bajunya, jangan kena bercak darah apalagi banyak itu, karena darah daging sapi atau ayam itu najis, ya. Ya, betul Fatur Rahman Yanisar, di Jambi ada orang Bunian, memang ada keyakinan seperti itu. Dan ciri-ciri orang Bunian, keyakinan mereka ini nggak punya. Kalau kita kan punya lekukan. Kalau orang Bunian ini lurus, jadi nggak punya siring di bawah hidung. Ini ciri-ciri orang Bunian, keyakinan mereka, ya. Jadi seperti itu. Ya, ada pertanyaan lagi? Silakan. Ada lagi pertanyaan? Ya, Ustadz, saya mau tanya bagaimana ilmu taci Cina, apa ini maksudnya? Tolong jelaskan ilmu taci seperti apa, ya. Saya nggak bisa menjelaskannya. Saya akan sebab saya nggak tahu ilmu taci itu apa itu. Ilmu taci Cina, ya. Tolong jelaskan lagi ya, Mas Guru. Berikutnya, poin ke-7. Ya, ciri amalan bid'ah harus disertai dengan mahar. Coba lihat itu. Misalnya di majalah Posmo, majalah Liberty, majalah-majalah kledik, ajian Bandung Bondowoso, ajian Suket Kalanjana, ajian Jaran Goyang, dimaharkan sekian. Hati-hati ini, ya. Amalan kok dimaharkan? Memangnya bisa dibeli, ya. Ini hati-hati sekali ini amalan seperti ini, ya. Amalan tidak ada di mahar-maharkan, ya. Apalagi amalan tersebut tidak ada contohnya dari Rasulullah. Ciri berikutnya, amalannya buatan-buatan sendiri, tidak ada contohnya dari Rasulullah. Saya beri contoh amalan buatan sendiri, ya. Salawat Nariyah itu diyakini dari Syekh Nariyah, kata dia. Sahabat Rasulullah, saya belum ketemu sahabat Rasulullah ada namanya Syekh Nariyah, itu nggak ada itu, ya. Atau Hizib Bahar, Hizib Nasar, itu amalan-amalan yang dibuat-buat oleh mursyid-mursyid sufia, diyakini punya kekuatan gaib, kekuatan kesaktian, punya khawas, katanya punya khawas dari mursyidnya. Ini hati-hati ini amalan seperti ini, ya. Amalan dibuat-buat sendiri. Salawat Nariyah itu salawat yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Salawat yang benar itu adalah salawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad kama sholaita ala sayyidina Muhammad. Itu salawat yang benar. Hati-hati, ya, kita jangan sampai salah. Kita bersalawat tapi dengan salawat yang dibuat-buat yang tidak ada contohnya. Amalan bukan hanya bahasa Arab. Amalan juga bisa bahasa daerah. Amalan bid'ah bahasa daerah. Memang awalnya ciri amalan tersebut diawali dengan bismillah dan diakhiri dengan la ilaha illallah. Saya beri contoh. Saya pernah belajar ajian Terawangan, namanya, ya, ajian Terawangan Suket Kalanjana. Saya pernah mengamalkan bacanya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun amatek ajiku, aji Suket Kalanjana, aji pengawasan Sang Hyang Pramana. Biar padang Terawangan pengawas ingsun sifat katon kersaning Allah. Bayangkan, dia awali dengan bismillahirrahmanirrahim, diakhiri dengan kersaning Allah, karena ridha Allah. Tapi tahu nggak amalan tersebut? Ini amalan tersebut bisa melihat alam gaib. Diamalkan sekian kali, nggak saya sebutkan amalannya, nanti ditiru ya, nggak boleh ditiru ya. Puasa sekian hari, bilangan khusus, bisa melihat jin. Saya pernah ngamalkan itu. Tapi tahu nggak? Siapa itu? Sang Hyang Pramana. Itu adalah dewa-dewanya orang Hindu. Kita ucapkan, kita minta Sang Hyang Pramana, dengan Sang Hyang Pramana kita syirik kepada Allah, menduakan Allah. Ya, hati-hati ini. Oh, ya, berikutnya Mas Guru, Tai Chi maksudnya tenaga dalam. Oh, Tai Chi, ya. Tai Chi ini sejenis senam pernapasan tenaga dalam. Dia meyakini, praktisinya meyakini bahwa Tai Chi ini bisa menyerap Qi. Qi itu energi alam semesta.
diserap oleh diserap oleh tubuhnya dan disimpan di tantien. Tantien itu di bawah pusat, Itu bisa jadi tenaga dalam. Ini hati ini, ya. Ingat, ya, jin itu berupa hawa. Jin itu bisa berupa udara, terbang di udara. Ini dalam hadis Nabi. Rasulullah mengatakan bahwa sesungguhnya syaitan itu bangsa jin itu terbagi menjadi 3. Ya, bangsa jin yang melata bisa berupa menjadi ular, bisa berupa menjadi anjing, bisa berubah menjadi kalajengking dan semacamnya. Yang berikutnya, jin itu wujudnya bisa seperti manusia, hampir seperti mirip manusia, ya, beranak pinak, berkembang biak. Dan ada juga wujud jin yang berupa bisa terbang di udara, berupa udara, ya, seperti udara. Ini jenis jin yang ketiga ini yang berupa hawa, berupa bisa terbang di udara. Ini sering digunakan oleh orang-orang dari Tai Chi, ya. Dalam ilmu Tai Chi juga saya pernah membaca mereka meyakini bahwa ada namanya jin bernama hantu siulian. Saya pernah pernah tahu ini. Hantu siulian ini bisa membantu praktisinya, ya, mencapai ilmu kesaktian, mendapatkan tenaga dalam. Nah, ini jin, nggak ada lain dari ini. Ya, hati-hati, ya. Hati-hati ikut Tai Chi. Kalau ingin olahraganya senam kesegaran jasmani, lari-lari pagi. Ya, itu tentu sehat, tapi nggak ada harus menyerap energi tenaga dalam, itu nggak ada, ya. Saya juga dulu mantan praktisi tenaga dalam. Saya mantan praktisi budi suci, saya mantan praktisi margaluyu.